Halo semua, saat ini Kidul Official sedang berada di Kabupaten Karanganyar. Destinasi wisata kita kali ini adalah Candi Cetho. Ya, tentu saja candi ini sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. Langsung saja ikuti video kita berikut ini. Candi Cetho yang berada di Dusun Cetho, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, merupakan salah satu peninggalan kerajaan di masa lampau yang kini jadi destinasi wisata populer di Karanganyar. Nama Candi Cetho ini sudah dikenal luas di berbagai daerah. Kawasan Candi Cetho adalah sebuah pelataran di mana terhamparnya pemandangan yang sangat menakjubkan. Candi Cetho ini bercorak agama Hindu yang diperkirakan dibangun pada masa kerajaan Majapahit. Letaknya berada di 1496 meter di atas permukaan laut, menjadi salah satu candi tertinggi di Indonesia bersama dengan Candi Arjuna, Candi Gedong Songo, dan Candi Ijo. Candi Cetho dibangun sekitar tahun 1451 sampai dengan 1470 pada masa zaman kerajaan Majapahit, ketika pengaruh Hindu di Jawa mulai pudar dan unsur Indonesia asli dari tradisi prasejarah mulai hidup lagi. Ciri khas seni arca pada masa itu dibuat berukuran besar, namun pemahatannya lebih sederhana. Dari sisi gaya arsitektur, bangunan masa itu menyerupai punden berundak yang berkembang di Gunung Penanggungan dan Gunung Arjuna, Jawa Timur. Nama Cetho yang berasal dari bahasa Jawa berarti jelas, digunakan sebagai nama dusun tempat candi ini berada, karena di Dusun Cetho, orang dapat dengan jelas melihat ke berbagai arah. Ke arah utara, terlihat pemandangan Karanganyar dan kota Solo dengan latar belakang Gunung Merbabu, Merapi, dan Gunung Sumbing. Ke arah barat dan timur, terlihat bukit-bukit hijau membentang, sedangkan ke arah selatan, terlihat punggung dan gugusan anak Gunung Lawu. Pada masa itu, kerajaan Majapahit sedang mengalami proses keruntuhan dengan memuncaknya kekacauan sosial, politik, budaya, dan bahkan tata keagamaan sebelum akhirnya mengalami keruntuhan total pada tahun 1519 Masehi. Candi Cetho mempunyai kaitan erat dengan Candi Sukuh yang letaknya di dataran yang lebih rendah dan dengan jarak yang relatif berdekatan. Sama halnya dengan Candi Sukuh yang dibangun pada abad 1439 Masehi, mempunyai hubungan dengan ritual upacara ruatan. Candi Cetho sejak awal didirikan merupakan situs suci yang berhubungan dengan penghormatan arwah-arwah leluhur yang pada pengaruh pertama abad 15 diubah menjadi sebuah monumen yang mengandung unsur-unsur dari kebudayaan Hindu Jawa dengan karakter lokal dan sarana pembebasan arwah leluhur dari semua ikatan duniawi. Candi Cetho ini pertama kali dilaporkan oleh Van de Vlies pada tahun 1451 sampai dengan tahun 1470. Penemuan ini menarik perhatian sejumlah ahli purbakala karena unsur nilai kepurbakalaannya, seperti W.F. Sutherham, K.C. Crew, N.C. Krom, A.J. Bernard Kempers, dan Ribut Darmosutopo. Pada tahun 1928,
Dinas Purbakala mengadakan penelitian dalam rangka pemugaran. Dari penelitian ini, tidak diperoleh cukup bukti untuk merekonstruksi bangunan batu yang berada di puncak bukit. Kemudian pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1976, Inspektur Jenderal Pembangunan Sujono Umardani melakukan pemugaran situs menjadi seperti yang terlihat sekarang ini. Namun sayang, pemugaran atau pembangunan kembali tersebut dilakukan tanpa memperhatikan aspek arkeologis, sehingga keaslian bentuknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penambahan baru antara lain sejumlah pondasi dengan bangunan-bangunan kayu, mirip seperti halnya bangunan-bangunan pura di Bali. Bentuk bangunannya dibuat seperti Candi Sukuh, dan ini merupakan hasil pemugaran pada akhir tahun 1970-an bersama-sama dengan bangunan-bangunan pendopo dari kayu. Candi Cetho awalnya memiliki 14 teras, tapi saat ini hanya terdapat 9 teras. Teras tersebut tersusun dari barat ke timur dengan pola susunan makin ke belakang makin tinggi yang dianggap paling suci. Masing-masing halaman teras dihubungkan oleh sejumlah pintu dengan jalan setapak yang seolah-olah membagi halaman teras menjadi dua bagian. Pada teras terakhir, terdapat candi induk. Di sisi timur teras, paling bawah terdapat gapura yang merupakan pintu gerbang Candi Cetho. Pandangan pertama kali ketika masuk ke kompleks Candi Cetho langsung disambut oleh halaman yang sangat luas serta pendopo yang berada di teras tingkat pertama untuk meletakkan sesaji umat beragama Hindu atau masyarakat kepercayaan kejawen sedang melakukan peribadatan di Candi Cetho. Selanjutnya di punden tingkat kedua, langsung disambut oleh petilasan Ki Ageng Krincing Wesi. Beliau dipercaya sebagai leluhur masyarakat di sekitar desa Cetho. Ketika sampai di teras ketiga dari Candi Cetho, terdapat penampakan batu yang jika dari atas berbentuk burung Garuda yang merupakan representasi kendaraan Dewa Wisnu. Arti simbol literatur ini menggambarkan pemeliharaan atau sebagai pelindung alam semesta. Sedangkan arca yang berbentuk kura-kura ialah representasi Dewa Wisnu itu sendiri. Secara keseluruhan, arti simbol ini adalah menjaga tanah Nusantara. Ketika sampai pada teras atau punden keempat, terdapat relief-relief hasil peninggalan masyarakat zaman dahulu. Relief-relief tersebut adalah simbol literatur yang menceritakan Dewi Huma, istri dari Dewa Siwa, yang melakukan pelanggaran kepada semesta, lalu berubah menjadi raksasi bernama Batari Durga. Cerita ini berasal dari cerita Sudamala dari kitab Mahabharata. Pada teras kelima dan keenam, ada dua pendopo yang berada di sisi kanan dan kiri. Teras kelima dan enam punden Candi Cetho biasa digunakan untuk acara peribadatan ataupun tempat istirahat pengunjung untuk sekedar duduk di pelataran. Teras ketujuh dari Candi Cetho ada dua buah arca yang sangat menarik. Di sisi kiri ada Ki Noyo Genggong
dan di sisi kanan ada Ki Sabdo Palon, yang dikenal oleh masyarakat Hindu sebagai tokoh penasehat spiritual yang sangat berpengaruh pada masa kejayaan Raja Prabu Brawijaya V. Di teras ke-8 ada arca Prabu Brawijaya V dan di sebelah kiri sisi Candi Cetha ada arca yang berbentuk palus atau kelamin laki-laki. Mungkin terkesan vulgar, tetapi konsep Linggayoni dilambangkan sebagai makna kesuburan atau sebuah pengharapan akan kesuburan agar alam semesta selalu melimpah ruah. Di sisi lain, Linggayoni dengan filosofi yang kuat dan tinggi, akan makna ini menambah rasa ketertarikan dengan cerita legenda dan filosofinya. Untuk di teras ke-9, bagian utama dari Candi Cetha ini tidak boleh dikunjungi oleh sembarangan orang. Tempat yang berukuran 2 meter persegi ini hanya dikhususkan untuk umat beragama Hindu yang berkunjung ke Candi Cetha untuk beribadah. Selain itu, juga ada tempat khusus untuk penyimpanan barang-barang kuno. Demikian tadi destinasi wisata kita ke Candi Cetha Karanganyar. Selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar channel kami tetap bisa menyuguhkan informasi menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.